di sekolah untuk belajar. Itu pun sampai saat ini kami belum bisa memfasilitasi untuk memanggil ke sekolah karena kondisi tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, wali kelas, orang tua kelas 1, kami mohon pengertiannya dengan kondisi ini, mohon sinerginya untuk secara aktif memantau kegiatan pembelajaran anak-anak kami. Beberapa hari yang lalu kami melaksanakan rapat evaluasi kegiatan pembelajaran atau progres pembelajaran dari anak-anak kita. Ada beberapa anak kita yang bermasalah dengan kehadiran di kelas. Ini mohon menjadi perhatian buat kita semuanya. Kemudian hal yang lain yang ingin saya sampaikan bahwa insya Allah di tahun depan mulai Januari, dan kita berdoa bersama kondisi pandemi ini terus melandai, anggaran kami insya Allah sudah normal. Kami sudah menganggarkan semuanya Bapak Ibu sekalian. Konsumsi anak-anak kita, kegiatan asramanya, kemudian kegiatan pembelajaran, praktek-prakteknya, kami sudah mencoba mengakomodir secara maksimal sebatas anggaran yang kami punya. Nah, oleh karena itu, mengenai penganggaran dari kami, tentu ada keterbatasan hal-hal yang bisa kami anggaran kami. Secara regulasi, ada pembiayaan yang bisa kami cover, ada yang memang secara aturan tidak bisa. Seperti misalnya kegiatan-kegiatan harian, kebutuhan harian anak-anak kita. Misalnya untuk pakaiannya, sabunnya, kebutuhan lainnya. Ya. Jadi tentu ini kita masih membutuhkan sinergi dari orang tua sekalian. Sama dengan penganggaran praktek. Secara anggaran kita sudah usulkan. Ya. Misalnya mau praktek ke Jawa atau kemana, semua kita sudah usulkan. Baik itu transportasinya, tapi tentu saja di dalam perjalanannya kemungkinan ada biaya-biaya yang tidak tercover. Transportasi misalnya, kita mengusulkannya misalnya 1 juta per anak, ternyata pada saat pelaksanaan biaya transportasi naik. Ini yang kadang-kadang kita sampaikan ke komite untuk memfasilitasi sekolah mengkomunikasikan dengan orang tua. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang terkadang masih ada biaya-biaya yang sekolah membutuhkan sharing dari orang tua, dan tentu kami tidak mengkomunikasikan secara langsung kepada orang tua, tetapi kami melalui komite sebagai perwakilan orang tua. Tentu komite yang akan mengkomunikasikan kepada orang tua. Ini sebagai penyampaian awal dari kami, Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bisa kita pahami bersama agar kita membangun sinergi positif untuk mensukseskan seluruh program-program demi anak-anak kita yang bersekolah di tempat ini. Tetapi kami sebagai pengelola akan selalu berusaha memfasilitasi baik dari segi teknis maupun anggaran selama anggaran itu ada dan selama regulasi membolehkan. Karena tentu saja ada pembiayaan rutin dari anak-anak kita ini yang secara regulasi penganggaran tidak bisa kita anggarkan. Ya. Jadi untuk secara rincinya mengenai apa-apa saja itu dan seperti apa, tentu kita yang akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena tentu yang menyangkut masalah iuran-iuran, pungutan-pungutan kepada orang tua, sekolah tidak punya kewenangan untuk itu. Jadi komite yang akan mengkomunikasikan tentu melalui komunikasi-komunikasi dengan pihak sekolah. Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian pengantar dari saya. Nanti pada saatnya nanti mungkin juga teman-teman dari para wakasek yang bergabung di tempat ini kalau ada yang ingin ditambahkan, kami persilahkan. Namun tentu komite juga akan menyampaikan, karena sebenarnya rapat ini adalah rapat komite, jadi komite yang akan memaparkan apa-apa yang menjadi program komite, apa-apa yang menjadi kesepakatan sekolah dengan komite yang sifatnya untuk mensinergikan ya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita ini.
Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung dengan sekolah kita, selamat menjadi bagian dari keluarga besar di sekolah kita ini. Jangan ada yang merasa sungkan menyampaikan sesuatu. Kalau ada yang ingin dikomunikasikan, ingin ditanyakan, ingin diklarifikasi ke sekolah, baik langsung ke sekolah ataupun melalui komite sebagai perwakilan orang tua. Demikian, sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf kalau dalam pertemuan ini saya tidak fokus karena pada saat yang bersamaan juga saya mengikuti Zoom yang lain dengan pimpinan di Jakarta untuk masalah-masalah yang lain. Demikian, selanjutnya saya izin kepada Bapak Komite untuk memandu acara ini selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin selanjutnya kami serahkan kepada komite untuk memimpin rapat kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Kepada Bapak Komite kami persilakan. Silakan Pak. Silakan Pak. Tes suara bisa Pak Daus? Ya, bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kepada Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran yang pada pagi hari ini alhamdulillah berkenan hadir join dalam Zoom meeting bersama dengan orang tua siswa angkatan 13 kelas 10. Semoga kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, dewan guru dan seluruh karyawan disehatkan, dirahmati dan diberkahi Allah. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, orang tua siswa kelas 10 angkatan 13 yang insya Allah nanti kita bisa bersilaturahim melalui grup. Alhamdulillah sudah dibentuk grupnya menjadi wadah atau ajang silaturahim, sehingga apabila ada hal-hal yang bersangkutan dengan siswa, dengan kelas, dengan angkatannya, maka bisa sharing di grup, insya Allah. Semoga Bapak Ibu, orang tua siswa dan keluarga besar yang alhamdulillah sudah bergabung di dalam bendera sekolah kehutanan, kejuruan kehutanan negeri Pekanbaru, semuanya dalam keadaan sehat, diberkahi umurnya, dimudahkan segala urusannya, dicukupkan rezekinya, sehingga dapat mendukung anak-anak sekolah kita dalam menempuh pendidikan. Amin. Allahumma amin. Berikutnya saya memperkenalkan diri. Nama Johar Mawardi, yang kebetulan saya alumni dari sekolah kehutanan di Pekanbaru juga, yang waktu itu saya masuk tahun 91 dan lulus tahun 94. Kemudian sempat bertugas di Palembang dan di Jambi, kemudian saya buka seragam dan kembali ke Pekanbaru. Saat ini berusaha dan berdomisili di Pekanbaru. Mungkin ya dengan pengalaman saya dulu pernah menjadi siswa. Pada periode komite kepengurusan tahun 2019-2022 yang tinggal 1 tahun lagi,
semua yang menjadi pengalaman, menjadi bekal untuk mengurus siswa, mengurus keluarga besar sekolah kehutanan, bersinergi dengan sekolah, membantu hal-hal yang semaksimal mungkin demi proses belajar mengajar yang terbaik untuk siswa. Kemudian hadir juga pada kesempatan ini, insya Allah mungkin ada Wakil Ketua Komite, Abang Damus Nanir. Beliau bertugas di Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Kemudian ada Bang Kasman Dahlan juga di KPH Rengat. Ya. Kemudian ada senior ada 2 orang ini penasehat komite, Bapak Dr. Andes Wibowo. Beliau dulu pernah menjadi mantan guru di sekolah kehutanan, kemudian sampai dengan purna tugas tahun lalu beliau sebagai Widyaiswara di Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru. Ada juga Sivitas Akademika, pengurus kita senior Bapak Dr. Zainur, beliau dosen di Universitas Riau. Kemudian pengurus lain ada sekretaris Bung Arizano Harun. Beliau juga kebetulan alumni dan saat ini ketua untuk Diri Kota Pekanbaru dan bertugas di Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera di Pekanbaru. Dan terakhir ada bendahara komite Ibu Ika Solina. Beliau juga bertugas di lingkup Kementerian Kehutanan di BP2HP di Pekanbaru. Jadi anggota komite terdiri dari 7 orang, itu terpilih pada 2019 karena masa periodenya 3 tahun, insya Allah tahun depan akan berakhir. Perlu kami sampaikan sebagai prolog bahwa komite ini terbentuk berdasarkan Permendikbud tahun 75 tahun 2016, di mana bahwa setiap sekolah itu wajib mempunyai pengurus komite. Yang pengurus komite ini dipilih secara aklamasi oleh para orang tua siswa. Namun khusus untuk sekolah kejuruan kehutanan negeri Pekanbaru dipersyaratkan bahwa pengurus komite harus berdomisili di Pekanbaru Riau. Sehubungan komite ini adalah relawan yang tugasnya mendampingi sekolah, memberikan saran, masukan kepada pihak sekolah, dan harus siap 24 jam kapanpun pihak sekolah membutuhkan rapat tentang keadaan siswa atau sekolah, maka jam berapapun, kapanpun, komite harus siap hadir. Maka untuk kepengurusan komite dipersyaratkan dari pihak sekolah harus berdomisili di Pekanbaru. Namun apabila Bapak Ibu ada dari luar Pekanbaru yang bersedia dengan mobilitas yang tinggi, rela terbang dari Aceh, dari Lampung, atau dari Bangka Belitung untuk 24 jam siap mendukung sekolah, menghadiri meeting-meeting sekolah, ya terima kasih juga kalau ada yang bersedia gitu. Nah, ini latar belakang dulu terbentuknya komite, dan ini sudah periode yang kesekian kali, bukan baru sekarang, Bapak Ibu. Baiklah, Bapak Ibu. Pertama, perkenalan sudah dari pihak sekolah, dari pihak komite. Sebagaimana saya menyambung yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Muhammad Ilyas, bahwa sekolah kita ini sekolah yang unik, karena tidak sama dengan sekolah pada umumnya. Kalau sekolah umum, SMA atau SMK umum, Pak, baik negeri maupun swasta, tidak semuanya di asrama, tidak semuanya mempunyai sistem pendidikan yang seperti kita. Di sisi lain, bimbingan teknis dari alurnya dari BP2SDM, dari Pusdiklat, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Di sisi lain, kita mengikuti kurikulum dari Disdik, gitu. Sehingga tidak sama antara sekolah kehutanan negeri hanya 5 di Indonesia dengan semua sekolah lainnya, baik itu negeri maupun swasta, karena kita bernaung di 2 kementerian. Gitu.
Dan yang perlu dipahami dari pemaparan kepala sekolah itu, saya mewakili komite paham betul, memaklumi bagaimana para bapak dan ibu ini sangat ingin sekali anak-anak kita ini segera masuk ke sekolah, masuk ke asrama, sehingga proses belajar tatap muka insya Allah pasti akan lebih efektif, dan terutama pada sekolah kejuruan kehutanan ini kita bukan hanya sekedar mengejar nilai akademik, tapi pendidikan moral, kemudian pendidikan fisik dan mental. Bagaimana ini bisa berjalan kalau dengan cara belajar daring? Tentu tidak maksimal, tentu tidak bisa berjalan bahkan gitu. MOS yang harusnya dilaksanakan di awal pendidikan masuk asrama, 2 minggu pendidikan semi militer dengan pembina-pembina dari Korem, sampai saat ini juga belum bisa dilaksanakan. Bahkan sudah 2 angkatan tahun lalu yang 2020 juga belum masuk asrama sampai saat ini, sampai sudah naik kelas 2, dan sekarang angkatan 13 yang baru masuk berapa bulan ini. Nah, kondisi ini yang semoga Bapak Ibu memaklumi, karena masuk asrama kan unik, tidak semua sekolah SMK masuk asrama. Kemudian bukan cuma masuk asrama disiapkan tempat tidurnya, tapi harus ada logistiknya, harus ada konsumsinya. Makan pagi, makan siang, makan malam, sehari 3 kali, 1 bulan 90 kali gitu. Yang biasanya setiap tahun oleh sekolah diusulkan anggaran ke Kementerian Kehutanan, namun dalam 2 tahun ini karena pandemi, sesuai penjelasan kepala sekolah, refocusing, sehingga semua anggaran unit kerja UPT maupun kementerian dipotong untuk fokus kepada penanggulangan pandemi COVID-19. Termasuk yang disampaikan tadi, 5 miliar bukan sedikit yang dipotong, sehingga kegiatan-kegiatan rutin di sekolah banyak yang tidak bisa berjalan. Sehingga tadi disampaikan sampai dengan Desember mungkin belum bisa mengadakan belajar tatap muka. Bahkan yang menjadi pemikiran orang tua, sekolah, dan komite juga, bagaimana ini yang siswa kelas 3 yang tinggal 4 bulan lagi mau ujian di Januari, ya Oktober, November, Desember, Januari mau ujian, belum masuk juga gitu. Mereka hanya masuk kelas 1, naik kelas 2 tidak jumpa, naik kelas 3, dan sekarang tinggal 4 bulan. Sama, orang tua semua mendesak untuk kepingin anaknya masuk sekolah. Tapi kan ada syarat-syarat dari pihak penyelenggara pendidikan, dari Satuan Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Riau, dari Distrik, itu yang harus dipenuhi. Terutama ya pihak sekolah yang sampai dengan saat ini kesulitan untuk biaya logistik atau konsumsi. Semoga semuanya membawa hikmah. Kita semua menghadapi kesulitan, keprihatinan ini bukan hanya di sekolah kita, tapi semuanya lah, semua, sehingga tidak ada kata lain selain ikhtiar yang maksimal. Bila sudah maksimal ikhtiarnya, ya kita bertawakal. Semoga dengan kesabaran ini tidak ada lain kecuali berbuah kebaikan-kebaikan. Itu yang dapat kami sampaikan untuk pengantar komite. Berikutnya juga menyambung terakhir dari kepala sekolah, bahwa tidak semua kegiatan yang berjalan di asrama untuk putra-putri kita, untuk siswa-siswi, itu tercover biayanya semuanya oleh anggaran APBN yang diajukan sekolah. Misalkan yang kecil-kecil saja, itu pangkas rambut. Itu pangkas rambut tidak ada biayanya. Pangkas rambut ditanggung masing-masing siswa. Kalau 2 minggu sekali standarnya untuk siswa yang putra, itu maka 1 bulan 2 kali pangkas rambutnya. Kalau siswi itu biasanya 3 bulan sekali pangkasnya, sehingga biaya pangkas rambut tidak sama antara putra dengan putri, dan ini tidak ada budgetnya gitu. Negara tidak mengurusi rambut siswa gitu kan. Kemudian
diperbolehkan oleh aturan bahwa ada iuran OSIS. Karena siswa kalau masuk asrama nanti ada kegiatan ekstrakurikuler, OSIS, ada pembina OSIS. Kemudian ada kegiatan pramuka. Jadi pangkas rambut, kegiatan OSIS, kegiatan pramuka, kemudian ekstrakurikuler. Nanti juga memilih baik itu ada silat, ada pencinta alam, ada olahraga. Juga sama. Sekolah menyediakan fasilitasnya, tapi biaya operasionalnya mengundang pelatihnya juga butuh iuran dari orang tua siswa. Yang dalam hal ini selama ini di cover dalam tabungan siswa. Yang lainnya misalkan siswa meminjam buku di perpustakaan, bukunya hilang atau bukunya rusak sudah tidak layak pakai lagi, maka kewajiban siswa untuk mengganti. Karena ini aset sekolah, mengembalikan buku ke perpustakaan. Hal-hal lain yang dalam keadaan normal itu semua siswa apabila masuk ke asrama atau kelas 1 menjelang praktek itu diwajibkan oleh pihak sekolah membeli rangsel yang kapasitas mungkin 30 kilo. Jadi setiap praktek industri di kelas 3 itu wajib dibawa dan sudah diberi nama masing-masing, ragamkan dan diberi nama masing-masing sehingga tidak mungkin tertukar. Itu anggarannya tahun-tahun sebelumnya 600.000 misalkan. Ini juga tidak ada anggarannya dari sekolah gitu, sehingga siswa dan orang tua siswa yang harus menanggung, harus iuran gitu. Terus ada koperasi. Koperasi ini juga merupakan bagian dari kegiatan siswa. Di awal masuk simpanan pokok sebesar 50.000 disetorkan ke rekening koperasi sekolah. Kemudian setiap bulan ada tabungan iuran wajib sebesar 10.000 setiap bulan. Kemudian ada kalau sakit kita prioritaskan seluruh biaya berobat itu di cover oleh BPJS. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti dikoordinir oleh kesiswaan BPJS-nya kartunya, sehingga apabila ada siswa yang sakit, qadarillahnya diuji Allah sakit, maka akan diurus oleh pihak sekolah, di cover oleh BPJS. Nah, namun demikian dalam hal sakitnya tidak tercover oleh BPJS atau yang bersangkutan sedang terkendala BPJS-nya bermasalah, maka komite akan turun tangan membantu menjembatani bagaimana siswa yang sakit harus tetap berobat dan biayanya harus dipakai komite itu. Nah, jadi yang paling besar selama ini biaya praktek industri. Sebenarnya iuran komite ini, iuran tabungan siswa yang ada komite, bukan dari sekolah, tapi memang sejak dulu dari awal usulan kesepakatan dari para orang tua. Gitu. Karena misalkan selama ini prakteknya hanya di Riau, di Sumatera Utara atau Sumatera Selatan. Budgetnya cukup, naik bis saja sudah cukup. Tapi begitu orang tua meminta biar pengalaman anak-anak kelas 2 atau kelas 3 praktek ke UGM, ke Wanagama, ke Jogja gitu kan, sehingga tiket bus tidak mencukupi, di-upgrade menjadi tiket pesawat PP, maka tabungan kelas 1 kelas 2 inilah dipakai untuk mensubsidi membeli tiket pesawat karena budget dari PI yang dianggarkan tidak mencukupi. Nah, kemudian komite juga selama ini insya Allah aktif dalam mendampingi siswa belajar ekstrakurikuler, ada mendatangkan ustadz untuk mengajar tahsin, tahfiz, memperindah bacaan Quran, yang muslim, yang non-muslim, kita jembatani juga akan dikumpulkan oleh pembina kerohanian, kita undang pembina kerohanian, kemudian ada perisai diri, ada kegiatan event-event lomba-lomba lainnya. Nah, ini tidak ada budgetnya dari sekolah, sehingga supportnya dari komite, dan sumbernya juga dari tabungan siswa. Kalau sifatnya bantuan operasional yang non rutin itu
guru dan pengamanan siswa piket di PAMSIS itu 24 jam berjaga. Menjaga siswa baik yang putra maupun putri. Yang putri ya wali asramanya putri, ibu-ibu. Yang putra ya wali asramanya putra, sudah dibagi. Kemudian ada 2 anggota pengamanan dari Korem yang selama ini perbantukan. Mereka juga jaga semua beserta guru piket dan pembina-pembina lainnya yang ini jaga 24 jam bergantian gitu. Ini bukan tugas ringan Bapak Ibu gitu. Karena menyangkut keselamatan, keamanan dan kenyamanan siswa. Nah, ini juga butuh perhatian dari kita, dari orang tua siswa, diwakili komite memberi perhatian kepada mereka. Mungkin ada uang untuk membeli kopi di saat piket jaga malam, untuk beli snack, tapi ya kalau satu bulan itu 30 malam, mungkin 10 malam sudah habis kopinya gitu. Sisanya ya inilah yang butuh perhatian bersinergi kita semua orang tua siswa, komite dengan pihak sekolah. Mungkin pengantar kami dari komite itu yang dapat kami bahas. Adapun surat edaran yang sudah kami sampaikan itu adalah hasil rapat 2 kali antara pihak sekolah dengan komite yang sudah kami bahas detail satu persatu, poin per poin, sehingga menjadi ringkasan yang ada di lampiran pada surat edaran komite. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan kurang jelas, silahkan mari kita bahas bersama. Kemudian apabila sudah clear seperti tahun-tahun sebelumnya dan angkatan sebelumnya, maka akan kita buat secara resmi suratnya ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite, diwakili oleh perwakilan orang tua siswa sebelum domisili di Pekanbaru. Baru kita buat edaran resmi. Mungkin tidak langsung bisa dari orang per orang, mungkin lewat grup gitu. Dan tabungan siswa yang selama ini ada itu tahun akan diberlakukan. Jadi setiap kelas 1 naik kelas 2 itu saldonya akan diupdate. Para komite dibantu sekolah akan memunculkan saldo masing-masing siswa karena tidak sama. Masing-masing siswa saldonya pasti tidak akan sama. Walaupun iuran awalnya setoran tabungannya sama, tapi di akhir kenaikan kelas setiap tahun, naik kelas 1, 2, naik kelas 3, atau nanti di saat lulus, maka saldonya tidak akan sama. Bahkan ada yang minus. Bahkan saldonya ada yang minus. Karena kebutuhan siswa masing-masing tidak sama, yang tidak tercover. Bahkan ada juga yang misalkan sering sakit gitu. Sehingga uang tabungan inilah yang berfungsi untuk dipergunakan maksimum sebaik-baiknya untuk kebutuhan siswa sendiri gitu. Dan contoh tutup buku tahun kemarin rata-rata itu siswa dikembalikan uangnya, tabungannya kelas 1, 2, 3 udah mengikuti belajar 3 tahun, iuran setiap tahun kegiatannya terpenuhi, masih ada yang saldonya 2.400.000, ada yang 2.600.000, dan itu transparan dilaporkan semuanya dan dikembalikan sesegera mungkin begitu siswa lulus melalui rekening orang tua masing-masing. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi komite bekerja berdasarkan peraturan pemerintah yang kami semua ini 7 orang ini relawan, Bapak Ibu. Relawan tuh dari bahasanya kurang lebih mohon dipahami. Relawan ya bekerja dengan ikhlas kapanpun dibutuhkan, tanpa pamrih, tanpa upah apapun selama menduduki amanah komite 3 tahun ini. Saya berharap di tahun depan 2022 terjadi regenerasi pergantian kepengurusan komite yang semoga lebih baik, lebih bisa memberikan perhatian kepada sekolah dan siswa. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari atas nama pengurus komite. Berikutnya mohon dibantu Pak Wakasek Kesiswaan Bapak Firdaus dan Sekretaris Komite Bung Arizano Harun untuk memandu acara silaturahim dan tanya jawab gitu. Mungkin nanti berikutnya sesinya kita tanya jawab diwakili dari Sumatera bagian utara, perwakilan dari Aceh dan Medan, mungkin 2 orang dulu. Kemudian dari Sumatera bagian tengah, Sumbakteng, Riau, Sumbar, Kepulauan Riau,
itu diwakili 2 orang dulu. Kemudian Sumatera bagian selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Selatan diwakili 2 orang tua untuk bertanya. Jadi sesi 1 ini 6 orang yang bertanya. Mohon dibantu mediatornya dari sekolah Pak Wakasek Kesiswaan, kemudian dari komite, sekretaris komite. Namun demikian, mohon dibantu juga Bapak Ibu dan guru yang hadir pada Zoom ini dan pengurus komite yang lain, mohon dibantu untuk bisa memberikan jawaban penjelasan juga kepada para orang tua siswa sehingga tidak terjadi kesimpang siuran apa yang menjadi pokok bahasan diskusi kita. Pada Bung Firdaus dan Bung Arizano Harun, mohon untuk dipandu dan saya insya Allah akan terus mengikuti. Dalam hal nanti kepala sekolah butuh membantu menjawab, ya kita mohon kepada kepala sekolah untuk bisa berbagi waktu walaupun beliau sambil Zoom dengan pusat di kementerian mungkin. Sementara itu yang dapat kami sampaikan sekali lagi, ya semoga ajang silaturahim ini awal yang baik menjadikan satu ikatan jiwa Korsa Rimbawan, keluarga besar kehutanan yang terkenal selama ini jiwa korsanya tinggi, solidaritasnya tinggi. Seperti bulan lalu ada siswa kelas 3 yang meninggal di Sumatera Barat, itu perwakilan dari Dewan Guru, sekolah, siswa, semua berangkat. Ini suatu yang luar biasa, yang tidak didapat di sekolah lain, nilai-nilai moralitas dan korsa kekompakan yang luar biasa. Setiap ada duka cita, ada keluarga siswa yang tidak mampu, semua orang tua siswa dan komite dan sekolah bersinergi untuk bahu-membahu membantu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita lanjutkan dengan diskusi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Komite. Bapak Ibu sekalian, itulah penjelasan secara singkat, padat dan jelas dari komite mengenai kegiatan kita pagi hari ini. Untuk sesi berikutnya kita ada sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini kita ambil 6 orang dulu. Silakan bagi Bapak Ibu yang pengen bertanya mungkin bisa ini ya menggunakan ini ya raise hand ya. Silakan yang mau bertanya kami persilakan. Yang dari Aceh ada ya? Pak Jeffrizal masuk nggak ya? Silakan ada yang bertanya, silakan angkat tangannya. Pakai raise hand boleh. Ya, silakan Bapak Ibu, bagi ada Bapak Ibu yang bertanya, kami silakan langsung pertanyaannya. Ya, kami Bapak Ibu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pak. Iya, Pak. Ini dari orang tua Raja Manalu, kelas Mahoni dengan Pak Manalu. Silakan Pak Manalu. Iya. Ini mendengar tadi paparan dari kepala sekolah dan juga dari Dewan Komite, ya cukup miris juga sih Pak. Apalagi situasi sekarang ini kan, ya Bapak tahu sendiri, kebanyakan dari orang tua ini kan juga yang mungkin yang usaha, mungkin berdampak juga dan memang berdampak sekali gitu untuk buat orang tua. Dan ini kita tetap apresiasi dengan komite sekolah untuk memberikan dan pihak sekolah untuk memberikan perbaikan-perbaikan dan bantuan buat prasarana anak-anak kita. Tapi mungkin ada yang saya perlu garis bawain Pak, kayak seperti beberapa pengeluaran yang diajukan oleh pihak komite, bisa nggak itu Pak diperkecil Pak atau dikurangin? Contoh kecilnya kayak seperti siswa, kan ini kan
pembahasan kita kan alokasi dana tabungan siswa SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Di sini kan dia siswa itu disuruh untuk menabung atau diwajibkan untuk menabung melalui komite sekolah dan sekolah yang sifatnya kan sukarela sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 10 ayat 2 tentang penarikan dana dari ataupun penggalangan dana yang sifatnya kan bantuan. Tapi sementara kan kita tahu anak-anak kita ini kan perlu bantuan rutinitas yang seperti dipaparkan tadi kepala sekolah dan juga ketua komite. Maksud saya di sini Pak kayak seperti anggaran-anggaran yang perlu dipangkas. Contohnya kayak seperti tadi kata Bapak komite untuk pangkas. Halo? Ya, lanjut Pak. Pangkas kayak ini kan kita tadi menyangkut karena situasi kondisi orang tua Pak. Mungkin supaya kayak Bapak juga tadi bilang banyak juga anak mungkin yang sakit, yang bermasalah dengan BPJS-nya. Maksud saya di sini alokasi dana itu Pak. Kayak seperti pangkas ini ya kalau tadinya mungkin 2 minggu atau 3 minggu sekali, kenapa nggak dibuat sebulan sekali atau 2 bulan sekali Pak? Mungkin ya ini kan peraturan sekolah kan yang saya tahu dari anak saya, rambut tidak lebih dari 3 cm atau tidak boleh botak. Ya kenapa nggak dibotak aja anak-anak? Ini contoh masukan kecil Pak ya. Jadi kan alokasi untuk pangkas itu kan bisa dialokasikan untuk yang lain atau simpanan. Seperti Bapak bilang tadi, kita kan perlu kayak seperti pembinaan akhlak anak-anak kita dan juga untuk seperti kayak seperti praktek industri tadi itu. Ya kita sih berharap ya anak-anak kita ya kita sekolahkan di kota ini kan punya pengalaman kayak seperti ke Jawa akan bisa dialokasikan ke sana Pak. Saya melihat di situ aja sih Pak pengalokasikan dana itu tadi itu supaya ya dialokasikan yang lebih penting kayak seperti pembinaan akhlak kurikulum tadi itu dan juga untuk industri tadi praktek industri tadi itu Pak. Ya perlu sekali sih. Nah, itu aja sih yang saya lihat garis bawain Pak. Karena kan ya seperti Bapak tahu juga kan tadi anak-anak tadi dibilang ada berbeda-beda untuk saldonya. Ya mungkin ya perbedaan itu bisa jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi itu ya kebutuhannya mungkin sering sakit atau bermasalah di BPJS-nya. Permasalahan BPJS itu kan ya bisa aja mungkin karena orang tua nggak mampu untuk membayar saat situasi sekarang. Ini sudah berjalan 2 tahun loh Pak. Pandemik dan dampaknya mungkin juga ya bisa jadi mungkin lebih dari 2 tahun. Pandemik bisa selesai 3 tahun ini Pak. Dampaknya mungkin buat orang tua yang berusaha mungkin bisa lebih dari 4 tahun Pak. Itu yang kita alamin Pak. Sebagai orang tua yang mungkin usaha saat ini. Itu aja sih Pak masukan dari saya Pak Manalu dari Sumatera Utara, orang tua Raja Manalu kelas Mahoni. Makasih Pak, selamat siang. Terima kasih Pak Manalu, selamat siang. Mungkin bisa langsung ditanggapi ya Pak Komite. Langsung Pak, langsung itu sambung dulu dua orang dari 2 utara, 2 tengah, 2 selatan. Jadi nanti kita nanggapinya sekaligus. Oke siap. Silakan Bapak Ibu ada yang lain. Silakan ada pertanyaan kami persilakan. Oke, saya dari Ibu Lydia Sinaga, orang tua Jeremia Manurung, kelas 10 Mahoni, mau menanyakan ya Pak. Silakan Bu, silakan. Ya, saya mau bertanya, itu kalau misalnya pembayaran yang 2.400.000 yang dianggarkan itu, dibayarnya secara bulanan kah atau dengan langsung Pak? Bagaimana itu? Saya mohon penjelasannya ya Pak. Terima kasih. Baik Bu. Ya, makasih Ibu Jeremia Manurung, orang tua Jeremia Manurung. Silakan ada yang lain Bapak Ibu. Pertanyaan yang ketiga silakan pertanyaannya. Dari mana nih? Sumatera Selatan ada mungkin? Dari Sumbaktang boleh, Sumbaksel boleh. Dari Medan 2 ini sudah. Ya, berarti utara udah closing dulu untuk sesi ini. Ya.
Dari Sumbar mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya. Sumatera Barat. Kalau di grup sepertinya akrab dan ramai, ini pas Zoom kok agak sepi, jangan-jangan udah jelas semua nih tadi malam. Jelas membingungkan rupanya, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanya terkait dengan surat yang sudah diedarkan komite di grup. Mungkin inilah kesempatan kita diskusi gitu. Silakan Bapak Ibu. Wajar ya. Ayo Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Dengan siapa Pak? Saya orang tua dari Haizerin Novandi, kelas Mahoni, Ya, dari Pekanbaru Pak. Ya, silakan. Ya. Untuk masalah iuran ini, bagi saya, yaitu tidak terlalu dipermasalahkan Pak. Yang penting kami serahkan sebaiknya, mana baiknya kepada komite. Ya. Yang penting transparan. Cuman hal yang mengganjal seperti yang tadi sudah Bapak Mawardi sampaikan, masalah pembelajaran sekolah untuk tatap muka. Pekanbaru sekarang kan udah level 2 Pak. Ya. Sedangkan Jawa aja yang level 3 itu udah diperbolehkan tatap muka. Sedangkan Kota Pekanbaru udah level 2. Jadi kami berharap secepatnya hal itu dilaksanakan. Soalnya seperti yang telah Bapak bicarakan di awal, pembelajaran kita ini ya mungkin anak-anaknya yang tinggalnya di kampung, ada hutan, bisa dia belajar tentang pohon dan segala macam. Kalau kami yang tinggal di kota, yang ada sekeliling kami tembok, Pak. Bagaimana kami bisa pakai soal tanah. Jadi benar tidak efektif gitu pembelajaran daring ini, Pak. Nah, itu aja dari kami. Baik. Terima kasih Pak, orang tua Haizerin. Silakan Bapak Ibu, kami tampung dulu. Ini baru 3 penanya. Kami mau tunggu 6 orang penanya, baru kita jawab nanti. Silakan kalau ada lagi. Oke, sepertinya Pak Komite belum ada kayaknya nih. Kita jawab. Halo, ada yang mau nyambung lagi? Silakan Ada, Pak. Bapak Ibu. Oh ya, Halo, Pak, ada Pak. Pak, silakan Pak. Dari Bengkulu Pak. Ya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tua Muhammad Kauna Devangga Acidra, Ya, Pak. kelas Meranti Pak. Ya. Menyambung dari Bapak itu, orang tua Pak Novandi tadi Pak. Ya. Sebenarnya Pak, jujur ini, saya bisa menyekolahkan anak saya di SMK Kejuruan ini Pak, apalagi di Pekanbaru itu berharap dalam hal ini bisa tatap muka Pak, karena impian saya menjadikan ya paling enggak punya pendidikan yang memang dari awal saya berangkat dari orang petani ya, berharap anak saya mempunyai kemampuan di bidang kehutanan, paling tidak dengan adanya bisa tatap muka, harapan saya sebenarnya Pak awalnya itu anak saya bisa mengetahui hal-hal tentang kehutanan. Kebetulan saya itu ya kebetulan kerjanya di kehutanan juga, berangkat dari honor tadi, belum punya kemampuan untuk itu Pak. Jadi saya berharap dengan bisa tatap muka Pak, paling enggak anak itu akan, harapan saya sebenarnya akan lebih fokus dalam belajar mengajarnya Pak. Ya. Saya berharap ya, dan kondisi saya mengetahui bahwa kondisi saya sekarang ini ya lagi pandemi, cuman kemarin kami pergi ke Pekanbaru Pak, sepertinya ya aman-aman saja gitu kondisi di Pekanbarunya itu. Seperti ya di Bengkulu lah, kondisi dalam keadaan aman-aman saja gitu. Mungkin ya udah level 2 gitu kan. Harapan saya seperti itu. Mungkin itu aja Pak, terkait dengan hal yang prinsipnya untuk menunjang anak belajar, kami ikut aja dengan yang lain. Mungkin itu
dulu Pak dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak orang tua Kak Muhammad Kahuna. Silakan Bapak Ibu masih ada yang bertanya. Ya, orang penanya. Silakan ada lagi. Izin. Ya, silakan Pak Datuk. Ya, siap. Ya. Saya orang tua dari Muhammad Rivaldo Pratama. Kebetulan saya juga alumni Kadipaten 91. Mungkin yang Pekanbaru angkatan yang pertama Kadipaten 91. Saya tuh sebetulnya berharap bisa hadir tatap muka karena secara rasa dalam kekeluargaan itu kalau tidak bertemu langsung sebetulnya agak kurang bagus gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti ini saya juga maklum karena situasi pandemi sehingga anggaran juga banyak terpangkas di semua kementerian terutama KLHK. Prinsipnya saya setuju, nggak masalah dengan tadi yang disampaikan dari komite terkait itu. Mungkin juga ada satu pertanyaan yang ini terkait BPJS itu apakah lanjutan atau membuat sendiri di sana. Itu aja sementara mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih orang tua ini Rivaldo Pratama. Ada lagi Bapak Ibu, satu orang lagi mungkin kita cukupkan 6 penanya dulu. Ya Pak. Silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak semuanya. Saya orang tua Fajar Ramadan. Tadi ada dikatakan oleh Bapak Komite bahwasanya nanti anak-anak akan memerlukan ransel seukuran 30 kilo. Itu seluruh peralatan atau kebutuhan anak-anak kita, sekolah kita menyediakan dana untuk membeli ke sekolah atau kita menyediakan dana untuk membeli keluar. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mungkin itu pertanyaan dulu, kita close dulu ya sesi pertama dulu, nanti kalau ada lagi kita buka sesi kedua. Baik, kita jawab langsung pertanyaan Bapak Ibu. Ini untuk mungkin ke komite. Yang pertama dari orang tua Raja Manalu. Ada 2 pertanyaannya Pak. Uang tabungan kalau bisa jangan dipatok karena kondisi lagi pandemi. Dan kedua, penyaluran uang tabungan tersebut dibatasi gitu, lebih fokus mungkin ke pengembangan karakter siswa. Kemudian pertanyaan kedua dari orang tua Jeremia Manurung, itu pembayaran uang tabungannya itu bulanankah atau setahun gitu Pak? Mungkin ini Bapak Komite bisa menjawab. Yang berikutnya dari orang tua Hazairin, uang tabungan ya ini kami pada dasarnya setuju tentang pengelolaan uang tabungan, tetapi ya harus transparan katanya. Ada 2 pertanyaan tadi, kemudian mengenai tatap muka mungkin nanti Bapak Kepala Sekolah mungkin bisa menjawab lagi, menjelaskan. Kemudian ada pertanyaan dari Ortu Kahuna, itu tentang PTM juga, pembelajaran tatap muka. Nanti mungkin dari pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah kalau masih ada nanti bisa menjawab. Mungkin itu Pak Komite dan pertanyaan dari orang tua Rivaldo Pratama dan orang tua Fajar Ramadan. Pertama mungkin kepada Bapak Komite, silakan bisa mengasih jawaban. Kami persilakan Pak. Halo, tes. Dengar suara? Ya, dengar Pak. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk ngopi pagi ini. Silahkan diminum dulu Bapak Ibu kopinya. Ya, ngopi kan berarti ngobrol penting, gitulah, ngopi-ngopi berarti ngobrol penting-penting aja ini Bu. Tapi santai ya Pak. Iya, nggak usah terlalu serius kita membahas, apalagi yang dibahas masalah uang. Uang kan
Orang nggak punya uang nggak mati kok. Mati rasanya. Baik Bapak Ibu, kita diskusi santai saja karena ini kan dari orang tua oleh orang tua untuk orang tua dan siswanya gitu nanti. Pertama dari Pak Manalu, terima kasih atas masukan dan supportnya. Pertama memang seperti yang kami sampaikan bahwa lampiran surat edaran komite itu sudah 2 kali melalui pembahasan antara pihak sekolah dengan komite. Sebelumnya tidak pernah kami kalau tahun ajaran baru itu membahas seperti ini karena sudah ada edarannya, sudah diupdate saja selesai gitu. Tapi karena seperti yang Bapak sampaikan, kondisi saat ini tidak normal. Semua kita harus saling memahami, kemudian penuh dengan kesabaran menyikapinya. Karena betul yang Pak Manalu bilang, saya juga orang wira swasta, orang usaha yang juga terdampak gitu kan. Saya hampir 1,5 tahun ini PHK karyawan 50 orang Pak. Itu bukan sesuatu yang ringan. Saya kalau bisa menangis Pak. 50 orang berat Pak. Itu 50 orang karyawan. Kalau istrinya satu-satu Pak 100 orang yang terdampak. Kalau anaknya dua-dua Pak, kali kan berarti satu karyawan yang istirahat itu menanggung 3-4 orang keluarga. Jadi kalau 50 itu yang terdampak 200 orang. Padahal saya usaha kecil-kecil aja Pak gitu. Karena harus bertahan, kalau tidak begitu tidak sanggup juga kita menggaji. Artinya sama, saya pikir semua orang tua siswa, baik itu yang mungkin sedang diamanah menjadi ASN, menjadi pegawai, menjadi karyawan, apalagi yang latihan usaha, berdagang, wira swasta di luar, semua merasakan dampaknya. Untuk itu, dengan pembahasan yang sudah 2 kali dengan pihak sekolah, sejak 18 Agustus lalu sekali, kemudian September ini sekali, dengan para dewan guru, dengan para pembina OSIS, dengan perpustakaan, dengan kesiswaan, dengan pembina pramuka, semuanya sudah kita bahas Pak satu persatu. Yang intinya sama seperti yang Bapak sampaikan, akan kita fokuskan kepada kepentingan-kepentingan siswa yang sifatnya darurat, yang sifatnya mendesak dan penting. Bagi yang tidak penting juga tidak akan kita keluarkan, sehingga tabungan itu dihemat. Gitu. Kalau biasanya ibaratnya kita makan lauknya 3, sekarang cukup 1 saja. Kalau sudah ada telur jangan makan ayam, kalau sudah ada ayam jangan rebus telur gitu. Termasuk pangkas rambut. Nah, pangkas rambut ini usulan dari pembina. Pembina ini dari 2 orang dari anggota TNI dari Korem. Selama ini 1 bulan sekali dalam keadaan normal. Karena standarnya bukan 3 cm Pak, tapi 21 kalau tidak salah, 21 atau nanti kesiswaan 21. Jadi bagian atas hanya maksimum 2 cm, yang samping habis biasanya siswa gitu. Kalau sebulan sekali ternyata tidak bisa menunjukkan identitas siswa. Karena ada siswa yang dalam waktu 2 minggu, 3 minggu, 20 hari udah gondrong lagi. Di saat dia keluar asrama pakaian dinas tidak ada ciri khasnya bahwa pendidikan ini sudah mengarah kepada semi militer selama ini. Sehingga pembina mengusulkan pangkas itu 2 minggu sekali. Itu. Kalau 2 minggu sekali, sebulan 2 kali, 1 tahun 24 kali. Dan sudah kita pangkas Pak. Kita rapikan lagi menjadi 18, bukan 24 di situ angkanya. Sehingga 20 hari sekali pangkasnya. Tidak sebulan 2 kali, tapi per 20 hari pangkas, 20 hari pangkas. Sisanya mungkin praktek industri kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sehingga kita hemat dari 24 menjadi 18. Karena standar yang diminta oleh pembina, bukan karena kita mau wah, kalau bisa boros. Saya lebih boros lagi kalau ngomong masalah pangkas rambut, saya lebih tersinggung Bapak Ibu. Karena saya tiap minggu pangkas rambutnya ini lebih boros dari siswa. Jadi kalau bilang efisiensi, cost leadership, saya nggak bisa berhemat. Saya tiap minggu ini harus pangkas gitu. Jadi ini sambil bergurau supaya tidak terlalu tegang, tidak serius, tapi sudah maksimum kami upayakan. Dan nanti dalam proses berjalan boleh dikoreksi.
boleh kita revisi. Kalau ternyata 20 hari sekali pangkas, siswa masih pendek rambutnya, ya udah kita balik lagi sebulan sekali. Nah, ini kan berasal dari pembahasan di kesiswaan, pembina meminta 2 minggu sekali, sehingga setahun 24, tapi kita koreksi menjadi 18. Dan akan dievaluasi lagi, betul, seperti Pak Manalo usulkan. Itu masalah pangkas rambut. Kemudian betul Pak, selama ini PI ke Jawa itu budgetnya misalkan dari sekolah naik bus hanya 1.200.000. Tahu-tahu kita harus pakai pesawat PP 3 juta ditambah biaya sewa bus dari bandara ke lokasi Wanagama atau ke UGM dan transport lokal lainnya yang tidak mungkin sampai bandara dilepas siswa, harus dicarterkan bus lagi. Bus tidak bisa masuk ke hutan sampai ke tepi aspal. Sampai tepi aspal disambungkan lagi dengan angkutan desa. Kadang naik truk, Pak. Karena saya juga mengalami ikut mengantar, kalau bukan mengantar, memonitor. Kadang kalau saya cukup rezeki, saya memantau siswa PI. Turun ke lapangan juga. Sebagai ya bahan renungan, oh seperti ini siswa PI gitu. Tadi ada senior juga, alumni 91 orang tua siswa, ya. Pak Datuk, saya pikir juga paham dengan bagaimana proses belajar di sekolah kehutanan ini. Kemudian benar yang selama ini sudah dibantu komite yang Muslim itu seminggu ada jadwal setiap minggu didatangkan Ustadz untuk memperbaiki dan memperindah bacaan Quran, hafalannya. Kemudian yang non Muslim juga kita datangkan dikoordinir oleh guru kerohanian, kita datangkan pembimbing rohaninya gitu dikumpulkan di kelas. Itu sudah menjadi alokasi dan prioritas. Terakhir tadi Pak Manalo masalah BPJS-nya, ini menyambung dengan Pak Datuk senior. Salam hormat senior Pak Datuk. Itu BPJS yang ada dari keluarga. Jadi BPJS yang sudah ada sekarang terdaftar karena memang di peraturan kalau tidak salah satu orang ya satu saja keanggotaan BPJS-nya. Tidak di sekolah buat lagi yang baru, tapi hanya mendaftarkan ke sekolah di registrasi keanggotaan BPJS-nya, kartunya mana, nanti pembina sekolah dan kesiswaan yang biasa mengantar berobat. Nah, di saat BPJS-nya banyak tunggakan yang macet sehingga tidak dapat dilayani, atau iurannya lancar tapi tidak tercover sakit yang diderita oleh anak kita, tidak tercover BPJS, inilah komite turun tangan, membesuk ke UGD, ke rumah sakit, mendampingi guru dan kesiswaan itu untuk mengcover biaya berobat anak. Karena jauh dari orang tua tidak mungkin siswa sakit dibiarkan. Harus sekolah harus action, komite harus action gitu. Nah, ini menjawab sekalian dengan Pak Datuk tadi yang poin 5 pertanyaan. Jadi BPJS-nya BPJS lanjutan yang sudah ada sekarang dilanjutkan saja. Semoga Bapak Ibu dimudahkan bisa lancar membayar iuran sesuai dengan kelasnya. Gitu. Berikutnya sama Ibu Lydia Sinaga juga yang iuran 200.000 sebulan berupa tabungan siswa selama ini yang berjalan dari sejak ada sampai dengan angkatan terakhir itu dibayarkan sekaligus di awal tahun ajaran baru. Jadi 200.000 kali 12 2,4 itu dibayarkan sekaligus di awal. Karena kegiatan siswa dalam keadaan normal tidak bisa ditunda. Dan pengalaman yang oleh sekolah dan komite alami, begitu ditunda pembayaran, dana cadangan yang tidak tercover langsung sudah dibutuhkan. Sehingga kesulitan kalau sekolah dan komite tidak tersedia dana tabungan siswa yang standby untuk mengcover kegiatan masing-masing siswa. Gitu. Jadi selama ini di awal tahun ajaran baru langsung dibayarkan kepada rekening penampung. Ini menjawab juga pertanyaan bapak-bapak yang lain tadi Pak Hazairi bahwa iuran ini ditampung menjadi rekapan per angkatan, per siswa, dan saldonya akan diupdate sesuai dengan pemakaian setiap naik kelas akan dilaporkan.
Dari 2,4 terpakai misalkan cuman terpakai 1 juta, berarti masih ada sisa 1,4. Itu menjadi saldo awal di kelas 2. Nanti kelas 2 iuran lagi 2,4, saldonya menjadi 3,6. 3,6 selama kelas 2, tahu-tahu PI ke Jawa ditarik 3 juta. 3,6 diambil 3 juta, tinggal 600.000. Nanti naik kelas 3 tambah iuran lagi, tabungannya 2,4. Terus begitu sampai lulus, Pak. Bahkan nanti di saat ada kelulusan wisuda, bila ada saldo cukup, ini untuk kepentingan anak-anak, membuat buku tabungan, membuat jas wisuda. Nah, ini pengalaman selama ini sudah ada, sehingga di akhir tahun orang tua tidak terlalu berat lagi mengeluarkan biaya karena saldonya masih ada. Gitu. Dan sekali lagi mohon dipahami, komite ini hanya dititipin amanah, uangnya ini adalah uang Bapak Ibu semuanya, yang kami penggunaannya selalu mengikuti alur prosedur dan sesuai dengan pesan sekolah, kami mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Maka setiap akhir tahun ajaran, kenaikan kelas kita laporkan kepada masing-masing angkatan, kepada orang tua. Silahkan dicek atas nama siapa, dipakai untuk apa aja, tanggal berapa, saldonya apa. Insya Allah ada semua. Ini tahun pertama, karena sebelumnya dana tabungan siswa ini dikelola oleh sekolah, namun dengan adanya edaran dari himbauan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam hal penegakan hukum, misalkan himbauan dari KPK, dari Ombudsman, dari Polri, dari Disdik, ya, sehingga mulai tahun ini, tahun ajaran baru, yang menjadi penampung rekening dan pengelola diserahkan kepada komite. Dalam hal ini saya mengamanahkan pemegang kas adalah bendahara komite. Kemudian yang lain BPJS sudah, tatap muka itu rangsel. Tadi ada ibu yang nanya, orang tua dari Fajar Ramadan dari Mahoni. Rangsel ini seperti tahun-tahun dan angkatan-angkatan sebelumnya, rangsel ini dipesan khusus oleh pihak sekolah. Harganya 600.000. Seragam semuanya, setiap angkatan punya ciri khas dan warna yang berbeda, sehingga tidak akan tertukar. Dan ini menjadi hak milik. Gitu. Dan dipesankan oleh pihak sekolah, mungkin dari Jakarta atau dari Bandung, saya kurang paham. Ya nanti kita tinggal menunggu pengajuan dari pihak sekolah, kemudian komite mentransfer ke rekening yang dituju. Dan menjadi aset pribadi siswa ini. Rangsel, dan setiap PI ini yang dipakai, jadi dia naik bus seragam, ke bandara seragam gitu. Ini sebagian dari nilai estetika lah gitu. Keseragaman, kekompakan, tidak ada yang beli lebih mahal, tidak ada pula yang beli lebih murah, sehingga mengakibatkan minder gitu. Nah, ini yang dijaga juga oleh pihak sekolah dan komite, sehingga rangsel ini disediakan oleh supplier yang sudah ditunjuk sekolah, harganya 600.000, seragam, dan sudah dibordir namanya masing-masing siswa, sehingga tidak tertukar dan menjadi aset masing-masing karena akan dipergunakan sampai lulus. Mungkin itu yang dapat dibantu oleh jawaban yang pertanyaan mengarah kepada komite. Untuk yang pertanyaan yang harus dijawab oleh sekolah, ya komite tidak punya kewenangan. Mohon dibantu Pak Wakasek, ada Pak Kepsek mungkin yang sudah bisa hadir lagi masalah tatap mukanya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih penjelasannya Pak. Terima kasih Pak Ketua Komite. Ini terkait ini kebetulan Pak Kepsek masih bersama kita. Ini ada pertanyaan dari orang tua siswa nih Pak, terkait dengan pembelajaran tatap muka secara offline ya. Nah, ini mungkin orang tua perlu penjelasan lagi. Kemudian yang kedua ada chat juga, pertanyaan chat di kolom chat itu tentang vaksin siswa kayak ini. Nah, ini mohon Pak Kepala Sekolah bisa menjawab. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Firdaus, terima kasih Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir senang sekali nih saya dengan acara ini ya, kita bisa saling bertukar pikiran, ya, kemudian memberikan informasi-informasi yang mungkin orang tua butuhkan sekaitan dengan pengelolaan pembelajaran di sekolah kita ini.
Sebagaimana pada pengantar yang saya sampaikan tadi bahwa secara keinginan ya, kami dari sekolah sebenarnya sebelum ada refocusing, ada pemotongan anggaran, itu 2 kali kami bersurat ke Disdik untuk diberikan rekomendasi menghadirkan siswa secara perangkatan ke sekolah. Tapi 2 kali surat kami itu semuanya tidak diberikan rekomendasi. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua bahwa di saat kondisi sekarang memang Pekanbaru atau secara nasional pandemi ini alhamdulillah sudah mulai menunjukkan tren yang menggembirakan buat kita semua. Nah, pada saat perjalanan itu negara mengambil kebijakan bahwa sebagian anggaran yang sudah dialokasikan ke setiap satker itu dihemat, direfocusing atau dipotong untuk mempercepat penanganan pandemi ini. Dan sekolah kita ini untuk 2 kali pemotongan anggaran kami dipotong sebanyak kurang lebih 5 miliar, Bapak Ibu sekalian. Dan 5 miliar ini sebagian besarnya adalah untuk operasional kegiatan pembelajaran. Di antaranya adalah untuk konsumsi siswa di asrama. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa konsumsi kami yang bisa kami pertahankan kemarin itu hanya untuk 36 orang ya, yang sudah kami hadirkan di sekolah. Selebihnya kami saat ini kesulitan dalam hal pembiayaan konsumsi siswa. Jadi secara keinginan menghadirkan anak-anak kita di sekolah, saya pikir kita sama, kami juga ingin kegiatan kami berjalan normal, menjalankan amanah-amanah dari orang tua dalam hal pembinaan anak-anak kita ini, tetapi kondisi kami saat ini seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya sampaikan, insya Allah tahun depan, mulai Januari, penganggaran kami itu sudah normal. Konsumsi anak-anak sudah kita siapkan semuanya, praktek-prakteknya sudah kita atur, semua penganggaran yang sekaitan dengan pembelajaran sudah kita anggarkan secara kemudian sekaitan tadi lanjutan dari yang Ransel tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komite dengan saya pikir sudah sangat sebenarnya bisa menyiapkan dari awal, tetapi yang kita butuhkan seragaman anak-anak kita ini. Mereka juga akan merasa bangga kalau kemana-mana semua seragam. Sehingga karena kita merasa kalau setiap orang tua mengatakan itu mungkin kesulitan, meskipun kita berikan contohnya seperti apa, tetapi tentu agak sulit untuk seragam, sehingga dikoordinir oleh sekolah. Ini juga perlu saya sampaikan, ini hanya semata-mata kepentingannya untuk seragaman anak-anak kita. Jadi kami sekolah tidak dalam konteks misalnya ini sekolah menjualan, ini bukan ya, karena itu juga kita pesan barangnya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pikir itu yang ingin saya sampaikan sekaitan dengan tatap muka tadi Bapak Ibu sekalian. Kemungkinan untuk tahun ini sampai Desember anak-anak kita yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tidak bisa kami hadirkan ke sekolah karena kendala itu tadi, kendala konsumsi di asrama yang tidak bisa kami penuhi. Ya. Kemudian untuk pengeluaran lain, semua kita sudah anggarkan di tahun 2022, termasuk seragam untuk kelas 1 yang sekarang yang harusnya disiapkan tahun ini, itu juga kena refocusing, dan kami hanya bisa mempertahankan untuk 2 setel pakaian saja untuk tahun ini yang sudah dalam proses pembuatan. Ya, karena anak-anak kita ini ada kurang lebih 5, kalau tidak salah ada 5 seragam ya, saya lupa ininya, 5 seragam yang disiapkan oleh sekolah dan itu biayanya sudah kita anggarkan. Tidak ada kita pungut dari siswa untuk seragam karena kita sudah anggarkan. Mudah-mudahan tahun depan kita berdoa sama Bapak Ibu sekalian, kondisi negeri kita membaik dan tidak ada lagi pemotongan-pemotongan anggaran, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama
di dalam mengelola, membina anak-anak kita di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru ini bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah kami programkan. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan mengenai beberapa pertanyaan yang sekaitan dengan tatap muka yang belum bisa kami laksanakan untuk tahun ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ini ada juga pertanyaan ini Pak tentang vaksin ini. Maksudnya vaksin siswa ini. Mungkin bisa dijawab Pak. Pertanyaan di kolom chat ada orang siswa nanya, vaksinnya bagaimana katanya? Mengenai vaksin ini ya, memang untuk siswa yang ada di sini yang 36 orang, ada yang sudah vaksin dari rumah masing-masing baru ke sini. Ada kurang lebih hasil pendataan kami dari 36 ada 20 orang kurang lebih ya yang belum vaksin ya. Kemarin kita sudah berkomunikasi ke beberapa pihak untuk mengkoordinir ini, dan alhamdulillah kita sudah dapat untuk 1 kali kegiatan vaksin itu, dan sudah tervaksin dari 20 anak yang belum vaksin, ada 10 orang kalau tidak salah kemarin ya, yang sudah divaksin, dan kami masih terus mencari untuk yang sisanya lagi. Nah, kemudian anak-anak yang masih ada di rumah masing-masing, kalau memungkinkan ya Bapak Ibu sekalian, para orang tua mengusahakan supaya anak-anak kita ini divaksinasi, karena untuk tahun ini kami belum bisa mengumpulkan mereka. Seandainya mereka sudah ada di sekolah, kami bisa mengkoordinir ya, menghadirkan petugas vaksin di sekolah ini kalau dalam jumlah yang banyak. Tetapi karena anak-anak kita sampai akhir tahun ini kemungkinan kami tidak bisa menghadirkan, jadi harapan kami para orang tua berusaha supaya anak-anak kita yang ada di rumah masing-masing bisa divaksin, karena saya khawatirnya suatu saat apakah tahun depan ada aturan lagi bahwa yang bisa melaksanakan tatap muka adalah anak-anak yang sudah divaksin. Jadi semua harus kita antisipasi. Ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian kerjasamanya supaya anak-anak kita ini diusahakan untuk mengikuti vaksin 1, dan kalau memungkinkan dengan vaksin 2 sekalian. Saya pikir itu Pak Firdaus. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu terjawab pertanyaan Bapak Ibu yang disampaikan di forum ini, atau ada yang menyampaikan tadi malam di WA grup kita. Ya. Kalau belum ada mungkin bisa ditanyakan lagi. Baik, mungkin untuk pertanyaan sesi kedua, ini mungkin sesi terakhir. Ya, waktu juga kita buka untuk 6 orang, maksimal 6 orang penanya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Dengan siapa Pak? Ortu? Saya Subhan Pak. Orang tuanya Muhammad Farid Samatullah, Jati 10. Ya, silakan Pak. Yang mau saya tanyakan itu mengenai BPJS Pak. Ya. Mungkin anak-anak kita, mungkin sebagian BPJS-nya ada yang mandiri, dan ada juga yang mungkin yang KIS ya, yang dibayar sama pemerintah. Jadi kalau yang permasalahan yang dibayar pemerintah ini gimana Pak? Apa bisa dipakai mungkin di daerah Pekanbaru gitu Pak? Kalau saya kan di Batam itu kan. Ya. Sementara BPJS-nya yang dibayar pemerintah berarti termasuk yang Dakesda ya. Nah, bisa nggak dipakai di Pekanbaru gitu Pak? Mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Saya Pak, saya orang tuanya Kenzo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya orang tuanya Kenzo Rafa Ramadan, 10 Jati. Saya mau tanya gini Pak, tadi saya mungkin ada agak ketinggalan tadi masalah apa ya, iuran, karena ada kendala apa tadi, sinyal kayaknya. Jadi saya tadi nggak gitu jelas tadi masalah iuran yang per bulan tadi itu loh Pak untuk siswa. Itu mungkin minta sekilas aja gitu kan.
Kemudian yang ini Pak untuk cukur tadi ya Pak ya, yang 2 kali pangkas 2 kali sebulan gitu ya Pak ya untuk anak-anak. Saya kok punya pemikiran gini Pak, saya setuju gitu ya anak-anak rapi dengan kondisi aturan 21 itu ya Pak ya rambutnya supaya dia kelihatan segar gitu kan setiap kali belajar gitu. Nah yang saya pikirkan tadi di sekolah kita apa tidak disediakan gitu Pak tukang pangkas gitu ya Pak ya. Maksudnya Pak, walaupun membayar, tapi anak-anak dia disediakan fasilitas di sekolah gitu Pak. Biar kembali lagi ke sekolah lagi, tidak keluar pangkasnya begitu Pak. Oh, iya. Jadi dana itu diputar di sekolah, misalnya kita menyediakan alatnya, terus ada yang bisa pangkas di situ sehingga anak-anak tetap bayar, tapi bisa lagi dibagi lagi hasilnya itu kepada sekolah, kepada mereka yang menggunakan fasilitas itu gitu Pak, sehingga tidak harus keluar kan siswa kita banyak di sana Pak gitu kan, sehingga tidak keluar untuk pangkasnya gitu Pak. Itu pemikiran saya gitu, disediakan di sekolah alatnya, terus ada yang bisa pangkas, mereka tetap bayar, tapi dananya kayak koperasi gitulah Pak pengelolaannya seperti itu. Nah itu tadi saya mungkin ya rindu sekali ya Pak anak-anak melihat anak ini masuk sekolah gitu ya Pak ya, mungkin semuanya sama gitu ya Pak. Dan bisa nggak Pak kira-kira gitu ya kan anak-anak ini yang berada di Pekanbaru gitu kan kunjungan ke sekolah, bertemu dengan teman atau gurunya di sana gitu kan Pak, supaya mereka tidak terlalu asing nantinya untuk masuk ke sekolah gitu. Itu aja Pak mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Izin Pak. Pak, izin Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Dengan siapa Pak? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Wiwin Kurniadi. Saya orang tua Dwi Winfi Wahyuni, kelas 10 Jati Pak. Ya, silakan Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, praktek industri atau PI ini dalam 1 tahun berapa kali kita melaksanakan prakteknya Pak? Yang pertama. Yang kedua tentang vaksin tadi Pak. Masalah vaksin, apa kita ini vaksin umum atau melalui sekolah Pak? Kalau kami kan di Sumatera Barat Pak. Apakah anak kami nanti vaksinnya atas nama sekolah atau umum saja Pak? Nah, cuman itu saja yang 2 yang ingin saya pertanyakan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami tampung. Izin Pak. Silakan. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak, saya Adi Nopriansah, wali dari Muhammad Nopal Hakim Habibullah dari kelas 10 Jati. Mohon izin menanyakan terkait dengan tadi disampaikan oleh Ketua Komite untuk keperluan kita keperluan anak-anak kita selama berada di asrama. Jadi memang secara ininya setelah kita menyerahkan anak kita memang mempercayakan penuh kepada pihak sekolah untuk segala sesuatunya. Cuman ini ingin izin saran juga menanyakan, dikarenakan kondisi kita saat ini masih belum tatap muka dan juga disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kemungkinan baru tahun depan kita bisa tatap muka. Apakah tidak ada kebijakan, artinya pembayaran yang di awal tadi, kalau kami secara pribadi segala sesuatunya percaya penuh kepada pihak sekolah, batasan waktu untuk menyerahkan yang tabungan anak-anak tadi kapan, mengingat karena kita masih belum tatap muka, artinya beberapa keperluan mungkin belum mendesak sekarang, atau ada kebijakan sampai kapan Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat kami juga menjadi pengalaman baru untuk anak-anak kami, walaupun kami juga mohon izin alumni juga, apakah ada kemungkinan seperti kunjungan ke setiap provinsi, apakah ada supervisi dari guru-gurunya terkait dengan anak-anak baru ini, mudah-mudahan berkenan untuk ada semacam inilah, mungkin kita dikumpulkan di tiap provinsi, apabila mungkin bisa melihat kondisinya langsung. Itu saja sementara dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adi.
Silakan Bapak Ibu, ada lagi 2 orang lagi. Isi, Pak, saya mau tanya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya orang tua dari Diva Aulia Ramani kelas 10 Meranti. Silakan Bu. Tadi dari pembicaraan kita yang sekolah tatap muka ada sekitar 36 orang ya Pak ya? Iya, benar. Nah, itu anak itu yang dimaksud itu yang udah vaksin kah atau apa karakternya Pak? Jadi kalau bisa anak ini bisa merata, biar dibagi-bagi, ada yang bisa masuk, ada yang enggak gitu. Jangan yang enggak 6 aja gitu loh Pak. Yang lain juga menginginkan tatap muka sama guru-gurunya dan menengok lingkungan sekolahnya gitu loh Pak. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu orang lagi Bapak Ibu, sesi terakhir ini silakan. Izin Pak, nama saya. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Nama saya. Izin Pak. Ya, silakan Pak Ernesto ya, silakan Pak. Ya. Mau maaf baru bergabung Pak. Siap, silakan. Nama saya Ernesto. Saya orang tua dari Nelio Albano. Oh, ini Bapak Ibu dari Timor Leste ya, jadi siswa. Ya, saya dari Timor Leste Pak. Silakan Pak Ernesto. Pertama-tama selamat untuk semuanya. Ya. Mau maaf baru bergabung sehingga tadi tidak semuanya mendengar, namun terlambat tidak. Tapi ini Pak, saya mau tanya masalah aula pertemuan tatap mukanya Pak. Ya. Saya tadi sudah dengar semua dari teman-teman orang tua bahwa tatap muka itu kita tahu bahwa ada halo. Ya, silakan Pak, kami dengarkan Pak. Silakan. Karena tatap muka itu karena situasi dan kondisi kita mengerti semua. Ya. Anak-anak kami yang dari Timor Leste, ya. Ada pemahaman materi itu yang masih kurang sedikit Pak. Karena materi dari Timor Leste sama sana sinkronnya perkembangan sangat jauh sekali. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Ibu Mapel untuk mendampingi anak-anak kami yang dari Timor Leste supaya bisa lebih mengikuti dengan baik Pak. Ya. Itu yang pertama. Kedua, masalah teknis untuk pertemuan kami nanti mungkin dengar sama pemerintah kami. Itu saja Pak. Pemerintah kami mungkin apakah tahun depan atau tahun sekarang kami belum tahu. Kami tunggu saja informasinya karena situasi pandemi itu mendunia Pak. Ya. Bukan di Indonesia saja dan bukan di Timor Leste. Karena kami juga setiap hari mengupdate informasi dari Metro TV katanya sudah mulai menurun sehingga kami juga bangga suatu saat anak-anak kami bisa tatap muka di Indonesia sana Pak. Masalah yang lain-lain nanti mungkin kami dengar karena saya baru bergabung. Siap. Oke. Ada lagi Pak? Selamat siang Pak. Oke, terima kasih Pak Ernesto Gusmao. Iya Pak. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan diskusi kita mungkin kita close dulu. Sudah ada 6 orang penanya. Mungkin bisa langsung dijawab ke bagian pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab. Tadi ada pertanyaan pertama dari orang tua M. Faris Rahmatullah tentang BPJS atau KIS yang misalnya ada punya swasta BPJS-nya atau punya pemerintah, bisa nggak dipakai di Pekanbaru? Yang bisa menjawab kepala sekolah ya. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari orang tua Kenzo. Ini tadi Ibu ini agak telat masuk ke rapat kita, jadi belum begitu paham tentang uang tabungan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi, mungkin dari komite. Kemudian pangkas rambut. Ini apakah pangkasnya di luar, siswa di luar, atau tukang pangkasnya kita panggil? Nah ini mungkin perlu penjelasan juga. Nanti mungkin bisa kami jawab, Ibu ya, dari kesiswaan tentang pangkas rambut. Kemudian ada pertanyaan ketiga dari orang tua Dwi Winfi, ya. Ini PI-nya berapa kali Pak? Mungkin dalam setahun. Ini pihak
humas ya, ada Bapak Humasnya saya lihat belum hadir. Kemudian vaksin ya, kemudian ada juga pertanyaan kedua, vaksin. Vaksin siswa bagaimana? Saya rasa tadi sudah dijelaskan sama kepala sekolah. Mungkin nanti bisa dijelaskan kembali, Pak. Pertanyaan keempat itu dari kartu M. Noval Hakim dari Sumatera Selatan. Itu batas waktu makan uang tabungannya kapan gitu? Dan kalau bisa ada supervisi dari guru ke siswa-siswa yang ada di daerah. Kemudian pertanyaan kelima dari orang tua Diva Aulia terkait dengan 36 siswa yang ada di sekolah sekarang itu sudah vaksin apa belum, dan kalau bisa ya sama sih harapan semua orang tua anak-anak bisa masuk belajar di sekolah secara tatap muka. Dan yang terakhir pertanyaan dari Pak Ernesto Gusbong itu tentang pembelajaran tatap muka siswa yang dari Timor Leste, mohon lebih ditingkatkan lagi gitu Pak. Mungkin itu pertanyaannya Pak, silakan. Yang pertama mungkin dari komite ya, Bapak komite, mungkin ada pertanyaan dari orang tua siswa tadi bisa dijawab langsung Pak. Kami persilakan kepada Bapak Ketua Komite. Ya, Bapak Ibu tetap semangat, jangan lupa bagi anak dulu. Dari saudara kita Pak Ernesto di Timor Leste. Selamat siang Pak. Yang jauh tetap semangat Pak. Selamat siang, sama-sama. Terima kasih. Saudara kita yang bertugas di sana di Timor Leste. Iya. Semoga nanti anak-anak segera masuk, bisa mengikuti belajar tatap muka, bertambah banyak temannya, sehingga lebih semangat lagi menuntut ilmunya. Baiklah, dari 6 pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu yang sangkut paut dengan bisa dibantu jawab oleh komite. Mungkin pertama tadi masalah iuran. Jadi tadi orang tua dari Kenzo dari Jati, kemudian tadi Pak Adi tadi ya, ada juga bertanya tentang iuran komite. Terus mungkin bagi Bapak Ibu yang juga gabung, mungkin sekalian ini menjadi pengulangan. Pertama, ini iuran bersifat tabungan siswa. Tabungan siswa sebesar 200.000 per bulan, sehingga dalam 1 tahun 12 bulan itu nilainya Rp2.400.000. Sistem penyetoran uang tabungan ini sudah kita siapkan rekening khusus komite untuk tabungan siswa dan dibayar sekaligus 1 kali setiap tahun ajaran baru. Jadi kelas 1 1 kali, nanti naik kelas 2 di awal tahun baru kelas 2 sekali, di kelas 3 juga demikian. Dan final nanti setelah penggunaan siswa untuk akhirnya saat kelulusan sudah itu akan dikembalikan orang tua siswa. Nah, kemudian tadi ada usulan, ada pertanyaan dari Pak Adi bahwa karena ini di beberapa bulan pertama tahun ajaran baru siswa belum tatap muka, sehingga belum pesen rangsel sekolah, belum bisa pangkas rambut, belum ada kegiatan kerohanian dan lain-lain, maka iuran ini tetap dibutuhkan. Kita tetap menganjurkan, menyarankan, menghimbau sebagaimana tahun-tahun ajaran sebelumnya. Namun karena pertimbangan belum tatap muka, komite mungkin minta persetujuan dengan sekolah dan kesepakatan para orang tua, kita beri jeda waktu. Jeda waktunya adalah setoran dapat dibayarkan mulai per 1 Oktober nanti. Yang belum setor Oktober, November boleh setor. Yang belum November, Desember mungkin per 31 Desember itu batas waktu terakhir penyetoran iuran tabungan siswa dengan sekaligus dibayar senilai 2,4. Sehingga sesuai dengan
arahan kepala sekolah apabila 1 Januari atau awal minggu pertama Januari 2022 siswa masuk, maka segala sesuatu yang menjadi sangkut paut dengan kebutuhan siswa, maka komite mendampingi orang tua selaku perwakilan orang tua sudah siap dengan alokasi dananya. Mungkin sifatnya jeda penundaan pembayaran dengan jangka waktu 3 bulan. Jadi Oktober, November, Desember. Ini menjadi perhatian untuk Ibu Bendahara Komite, Sekretaris Komite, Pengurus Komite, kemudian Wakil Siswaan, dan Dewan Guru yang bersangkut paut dengan iuran siswa, baik itu perpustakaan, koperasi, kemudian pangkas rambut, kemudian pramuka, dan lain-lainnya, ekstrakurikuler, sehingga iuran yang kita himpun selama 3 bulan ini, insya Allah diharapkan semua orang tua bisa memenuhi, disehatkan, dimudahkan urusannya, dicukupkan rizkinya, sehingga bisa memenuhi setoran tabungan siswa sejak 1 Oktober besok, bulan awal bulan, sampai dengan paling lambat 31 Desember. Sehingga bersinergi, begitu sekolah masuk, tabungan siswa sudah tersedia. Sekolah akan dipergunakan sesuai dengan alokasi, sesuai pesan dari Bapak Ibu yang bersifat emergensi dengan berhemat, kemudian insya Allah kita kelola dengan akuntabilitas, sehingga bendahara per periodik dapat melaporkan di grup-grup. Mungkin itu yang bisa dibantu jawab dari komite. Baik, terima kasih Bapak Komite. Ini mungkin terkait dengan pangkas rambut. Bisa kami jawab, izin menjawab. Saya Firdaus dari kesiswaan Bapak Ibu. Jadi siswa ini dipangkas rambutnya seperti yang disampaikan Pak Komite tadi, itu 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali dengan aturan pangkasnya 21. Nah, itu tukang pangkasnya Bapak Ibu itu kita panggil datang ke sekolah. Yang telah kita jadwalkan, kita panggil, kita laksanakan proses pangkas rambut. Jadi tidak ada siswa yang keluar Bapak Ibu. Jadi pangkasnya di dalam. Tukang pangkasnya kita panggil. Kemudian untuk siswi sama. Tetapi siswi per 3 bulan kita pangkas. Semua siswi dipangkas per 3 bulan. Mungkin itu terkait dengan pangkas rambut ya, karena itu yang mengelola kami bagian kesiswaan. Baik, mungkin bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan ada pertanyaan PI, itu PI berapa kali? Ada pertanyaan dari orang tua di Winfi tadi. Nah, mungkin bisa langsung dijawab ini. Kebetulan ada yang hadir di sini Wakasek bagian PI-nya Bapak Ibu. Ini mungkin Pak Lambok Sagala. Silakan Pak Lambok, mungkin bisa dijawab Pak. Ini terkait dengan PI. Pak Lambok hadir? Ada suara? Ya, silakan Pak Lambok, ini Wakasek PI Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan Pak Lambok, PI berapa kali dilaksanakan gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Siang Pak Lambok. Ya, Semangat, jadi semangat 45 ya Pak. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan Bapak dan Ibu tadi, berapa kali pelaksanaan PI dilakukan selama anak-anak menimba ilmu di sini. Jadi untuk praktek industri ataupun praktek kerja lapang, itu dilaksanakan sebanyak 3 kali. Dari kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Untuk durasinya, Bapak dan Ibu, totalnya kurang lebih 5 bulan. Jadi untuk kelas 10, durasinya 1 bulan, kemudian untuk kelas 11 dan kelas itu durasinya 2 bulan. Begitu Pak Firdaus. Ya, terima kasih Pak Lambok. Mungkin jelas ya Bapak Ibu yang bertanya tadi, khusus yang bertanya. Kemudian ada juga pertanyaan tentang pembelajaran tatap muka bagi siswa kita dari Timor Leste. Mungkin ada tambahan dari Pak Margi Santoso dari bagian kurikulum. Masih bersama kita Pak Margi?
Udah pergi kayaknya. Pak Margi? Halo. Ya silakan Pak Ya. Margi. Ini ada pertanyaan dari kawan kita Timor Leste tentang pembelajaran anak-anak Timor Leste di sekolah kita. Jadi mereka ada beberapa kendala terkait mungkin apakah cara komunikasi atau pemahaman dalam pembelajaran. Mungkin ada komentar dari Pak Margi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terkait pembelajaran yang selama ini dilaksanakan di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, memang terdapat beberapa kendala. Sebenarnya kendala ini tidak hanya untuk anak-anak kita yang berasal dari Timur Leste, tapi secara umum untuk seluruh siswa yang mengikuti pembelajaran. Kendala yang pertama itu adalah ada sebagian siswa yang di daerah yang jaringan internetnya tidak bagus atau aliran listriknya sering terputus atau sarana dan prasarana pendukung di handphone atau gadgetnya tidak lengkap. Nah, khusus untuk anak-anak Timor Leste itu terdapat satu kendala lagi yang sampai kini sebenarnya belum terselesaikan, yaitu dalam proses pengisian paket internet. Jadi pada bulan Juli, 2 bulan yang lalu, ketika pengisian paket internet dilakukan untuk pertama kalinya di tahun ajaran 2021-2022, itu kami kesulitan dalam proses pengisian paket internet. Hingga akhirnya tidak jadi, dananya dikembalikan ke bendahara sekolah, dan untuk bulan-bulan seterusnya sampai bulan September ini pengisian paket internet untuk anak-anak kita yang dari Timur Leste itu tidak dapat dilakukan. Lalu berikutnya tentang proses pembelajaran sendiri, saya menerima laporan dari beberapa guru mata pelajaran bahwa memang terdapat sedikit kendala bahasa Indonesia untuk anak-anak yang berasal dari Timur Leste. Mungkin seiring waktu mereka akan semakin lancar penggunaan bahasa Indonesianya, dan dalam hal ini memang pada orang tua anak Anda dari Timur Leste mungkin bisa mulai dibiasakan penggunaan bahasa Indonesia di rumah dalam percakapan sehari-hari, sehingga mereka bisa lebih lancar dalam interaksi dengan guru mata pelajaran selama proses pembelajaran. Kendala lain yang juga permukaan adalah terkait dengan cara pengerjaan soal-soal matematika. Jadi dari matematika yang mengajar di sekolah kita, ternyata terdapat metode yang berbeda dalam proses pengerjaan soal antara yang diajarkan di Indonesia dan di Timur Leste. Saya sendiri tidak terlalu paham metode seperti apa, tapi akhirnya guru-guru itu harus menerangkan lagi dari awal dengan metode yang digunakan di Indonesia. Kemarin di rapat evaluasi yang dilaksanakan seminggu yang lalu, itu guru matematika menjelaskan bahwa misalnya dalam metode pembagian, kalau di Indonesia polanya seperti seperti 20 dibagi 2 begitu ya. Nah, dibuat tanda seperti rumah, nanti di atapnya adalah sama dengannya. Nah, di Timur Leste tidak seperti itu. Anak-anak mengatakan bahwa ini metodenya dari Portugal begitu. Nah, itu kendala yang beberapa kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran dengan anak-anak kita yang berasal dari Timur Leste. Memang agak sulit mau menuntaskan kendala bahasa, kendala metode matematika selama proses pembelajaran daring. Yang kami harapkan adalah anak-anak bisa lebih disiplin dan Halo Pak Margi, terputus Pak Margi. Oh, kayaknya ada kendala jaringan nih Bapak Ibu. Halo Pak Margi. Halo.
Maaf tadi terputus. Ya silakan Pak, lanjutkan. Oke. Wah, ternyata di sekolah kita juga ada kendala jaringan. Baik, yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan proses pembelajaran selama daring ini adalah para orang tua diminta lebih aktif dalam membangunkan anaknya ketika di pagi hari, mengontrol agar anaknya tidak melakukan hal-hal lain yang mengganggu konsentrasi belajar selama proses pembelajaran sampai pukul 12.15. Nah, sekolah memiliki keterbatasan bagaimana bisa mengontrol anak-anak yang berada di rumah masing-masing. Jadi dalam hal ini peran orang tua memang sangat diperlukan. Terkait dengan usulan dari orang tua, bagaimana kalau sekolah mengunjungi provinsi-provinsi, dikumpulkan di satu kota begitu. Saya rasa ini usul yang bagus, walaupun mungkin agak terkendala juga dari sisi anggaran. Agak lucu juga kalau nanti itu kita lakukan, siswa kita kunjungi menghabiskan dana sekian banyak, tapi di sisi lain kita tidak bisa menghadirkan siswa. Saya rasa agak sulit karena anggaran sudah banyak berkurang. Saya rasa itu Pak Firdaus yang bisa saya tambahkan terkait dengan proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Margi. Selamat siang. Baik Bapak Ibu, mungkin itu. Oh ya, tadi ada satu pertanyaan. Kalau seandainya BPJS-nya swasta, apakah bisa dipakai di Pekanbaru? Seperti itu ya Bapak Ibu dari orang tua Faris ya. Saya rasa bisa dipakai Bapak Ibu karena rata-rata dari rumah sakit sekarang bisa memakai BPJS baik itu dari swasta ataupun dari pemerintah. Kemudian ini pertanyaan dari orang tua Diva tadi, 36 orang siswa yang ada sekarang di sekolah, apakah sudah divaksin atau belum? Karena tadi sudah dijawab sama Bapak Kepala Sekolah. Saya ulangi lagi, siswa yang ada di sini, ada beberapa orang yang sudah vaksin mereka pada saat masih sama orang tuanya di rumahnya, dan ada yang belum. Nah, yang belum nih kemarin sudah kita koordinir, kita sudah menghubungi, mencari informasi di bagian mana atau di instansi apa yang ada vaksin, itu kita ikutin. Alhamdulillah hari kemarin ya, Selasa, kita sudah vaksin. Siswa kita yang 20 orang yang belum vaksin, itu sudah vaksin sebanyak 11 orang. Nah, sisanya yang 9 orang, insya Allah besok akan kita vaksin ke tempat yang lain, Bapak Ibu. Jadi, pada intinya selama siswa yang ada di sini, mereka belum vaksin, itu akan kita fasilitasi vaksinasi. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu, penjelasan dari kami. Kemudian ini Pak Komite ada pertanyaan di room chat. Mohon di-share katanya, mohon di-share nomor rekening pembayaran uang tabungan dari komite. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada gimana nih Pak Komite, kita buka pertanyaan lagi atau kita cukupkan saja? Ya, saya dari 2 sesi, 12 orang yang tertulis di kita maupun yang lewat pesan, ya. Itu rata-rata sih sudah mewakili, baik dari utara, tengah, selatan. Kurang lebih sudah mengarah menjurus kepada masing-masing yang sudah kita lakukan. Berharap untuk Zoom ini agak dipadatkan karena mungkin 1 kali pertemuan juga terbatas waktunya, sehingga dengan kesempatan dua kali sesi sebanyak 12 orang yang bertanya sudah bisa mewakili. Ya mungkin ribet aja tadi. Pak Margi sudah menjelaskan, Pak juga sudah mengulang. Ada pertanyaan dari orang tua siswa, kenapa yang diundang kok cuma 36 orang? Kalau tadi kan penjabaran pertama memang setelah refocusing terbatas budget untuk konsumsi. Itu yang poin pertama. Yang kedua, ini dari info komite yang dapat dari pihak sekolah, tentu sudah menginventarisir 36 siswa ini. Satu, mungkin kesulitan sinyal di saat belajar daring.
Kemudian yang kedua, orang tua atau keluarganya yang satu keluarga tidak mempunyai atau HP-nya tidak Android untuk memenuhi syarat sehingga kesulitan. Yang ketiga ya berarti rata-rata tinggalnya jauh, terpencil, dan kesulitan belajar. Sehingga yang 36 ini sesuai dengan budget yang ada menjadi skala prioritas yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Ini saya mengulang, kurang lebih kutipan yang saya terima dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, tertulisnya dari Wakasek Kesiswaan, sehingga Bapak Ibu jangan merasa dianaktirikan. Justru kebalik, kekompakan kita selaku orang tua dengan jiwa korsarimauan yang tinggi, yang 36 inilah yang butuh kita bantu, yang harus kita selamatkan pertama. Mereka kesulitan untuk belajar, Pak. Baik itu dari sisi pulsanya, paketnya, handphone Android-nya, sinyalnya, sehingga ini menjadi skala prioritas. Tapi yakinlah bahwa sekolah sudah berbuat yang terbaik. Kepala sekolah dan seluruh jajarannya sudah memikirkan sangat, sehingga maksimum insya Allah per 1 Januari 2022 baru bisa dilaksanakan tatap muka sepenuhnya. Dan jangan lupa kita ikuti info-info terkini, terupdate bahwa banyak di sekolah Jawa, Bali, Nusra, dan sebagian Sumatera yang telah membuka tatap muka, akhirnya sekarang menjadi klaster baru. Klaster-klaster baru yang jumlahnya tidak sedikit setiap sekolah yang terpapar. Ini akan menjadi tantangan tersendiri juga bagi sekolah dan Satgas COVID. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Sebelum masih ada waktu 5 menit terakhir, 5 menit terakhir sebelum closing, komite akan membuat kesepakatan dengan orang tua siswa. Pak Daud, silakan 5 menit terakhir sebelum kita closing. Buat statement komite atau pengurus komite lain mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, Ketua, mohon izin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakasek, Bapak yang memandu. Kemudian perkenalkan sebelumnya saya Arizano Harun, sekretaris komite. Hanya bermaksud mohon izin untuk menanggapi yang ada di room chat. Yang pertama itu terkait rekening untuk pembayaran tabungan siswa. Insya Allah nanti akan kembali kita share setelah ada kesepakatan yang kita selesaikan dalam antara orang tua, perwakilan orang tua dan komite juga sekolah. Kemudian ada juga dari orang tua yang meminta agar rekening komite ini di BRI saja, Pak. Nah, ini mungkin perlu kami sampaikan bahwa rekening untuk menampung tabungan siswa sudah kita buat di Bank Mandiri, Pak. Bapak Ibu sekalian, dengan pertimbangan yang mungkin ketua dan bendahara lebih bisa menjelaskan nantinya. Tapi intinya rekening komite sudah kita, rekening atas nama komite sekolah sudah kita buat. Kemudian terkait dengan rentang waktu tadi yang disampaikan oleh ketua, ini mohon izin ketua, kita siap eksekusi dari bulan Oktober, November dan Desember untuk ada rentang waktu. Hanya mohon izin kami mengingatkan untuk siswa yang sudah masuk asrama ketua. Ini mohon kebijakan dan kami menghimbau kepada orang tua siswa yang sudah masuk, yang termasuk di 36 siswa ini. Nah, jadi karena kebutuhan anak-anak kita juga sudah mulai berjalan, jadi mungkin sebisanya di Oktober sudah bisa disetorkan. Begitu ketua, mohon izin. Kemudian saya rasa cukup, itu yang saya catat tadi, ada 3 poin. Terima kasih Pak Wakasek dan ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ini mungkin ada pertanyaan, kepala sekolah mungkin bisa menjawab juga nih Pak. Di kolom chat ada pertanyaan untuk vaksinasi lagi nih Pak. Apakah bisa dikoordinir yang tinggal di Pekanbaru gitu Pak? Atau orang tua cari vaksinasi sendiri gitu? Mungkin Pak Kepala Sekolah masih bersama Pak, mungkin mohon dijawab. Halo, Kepala Sekolah.
Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin kepala sekolah lagi ada kegiatan yang lain, mungkin bisa kami jawab Bapak Ibu. Izin Pak Kepala Sekolah untuk vaksinasi Bapak Ibu kami bisa mengkoordinasi bagi siswa yang ada di sekolah. Nah, bagi siswa yang sekarang bersama orang tuanya di rumah masing-masing, mungkin bisa mencari vaksinasi. Kami tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa membantu bagi siswa yang berada di luar lingkungan sekolah. Itu jawaban dari kami, Bapak Ibu. Silakan, bagaimana Pak Ketua Komite? Ada dibuka lagi pertanyaan atau bagaimana? Mungkin dilanjutkan kalau ada hal-hal penting yang lain yang di luar bahasan 12 pertanyaan via Zoom maupun chat tadi, itu bisa lewat grup lah nanti kita supaya lebih akrab dengan komite, dengan sekolah lewat grup yang sudah dibentuk. Namun demikian mohon dibantu pihak sekolah terutama kesiswaan bahwa di grup mungkin belum cukup 100 orang. Jadi mungkin ada beberapa orang tua yang belum gabung. Nah, ini nanti jangan sampai menjadi salah pemahaman sehingga tidak clear hasil meeting hari ini. Jadi mohon dimonitor admin grup bahwa Kasek dan tim yang belum bergabung orang tua untuk segera bergabung. Yang sudah join mungkin keluar ya, mungkin kita berbaik sangka mungkin keluar ke warung sebentar. Nanti masuk lagi dia ke grup gitu. Sekian ya Bapak Ibu. Silakan ada closing statement dari komite Pak Ketua, silakan. Ya. Bapak Ibu semuanya yang sudah dirahmati Allah. Kesempatan ini komite beserta pengurus lain yang hadir maupun yang berhalangan, kami semuanya mengucapkan selamat bergabung di dalam keluarga besar Sekolah Kehutanan Kejuruan Kehutanan Menengah Pekanbaru. Semoga kita semua menjadi ajang silaturahim, bertambah teman, bertambah saudara, karena kita hidup di perantauan seperti kami ini dari yang luar Sumatera mungkin kan, dan yang Sumatera yang berpindah ke provinsi lain, maka kita harus senantiasa menjunjung tinggi adat, akhlak, sopan santun, kebiasaan dari orang-orang tua kita untuk senantiasa memupuk tali silaturahim dan persaudaraan. Mungkin sesi terakhir ini mohon kesepakatan dari para orang tua, Bapak Ibu sekalian, orang tua angkatan 13 kelas 10, apakah Bapak Ibu bersedia sepakat setuju dengan tabungan siswa yang 200.000 per bulan dan jumlahnya 2.400.000 dalam 1 tahun? Setuju. Setuju. Sangat setuju, Pak. Lanjutkan. Setuju, Pak. Baru 10 orang nih, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. 22. Setuju, setuju. Setuju. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Lanjutkan. Setuju Pak, setuju Pak. Kalau kami Timur Leste nanti pakai halo. Halo. Ernesto, apa kabar tadi Pak Ernesto? Sudah. Nah, ini mau maaf Pak. Ini kan bisa situ kami nanti kirim non tabungan sehingga kami masukkan dari Timor Leste Pak. Iya, Bapak cukup ngirim rupiah, jangan dolar Pak. Takut kami kalau Bapak kirim dolar. Ya, nanti di sini ada mandiri, kita bisa tukar Pak. Iya. Iya, iya. Ya, terima kasih bisa, Pak. Nama keluarga besar Timor Leste. Iya, betul Pak. Iya. Baiklah Bapak Ibu. Sinyalnya rusak sehingga tidak 100%. Iya, ya. Terima kasih Pak Ernesto. Terima kasih. Jadi Ya, setelah ya. tindak
lanjuti dengan berakhirnya Zoom lewat grup, akan kita buat surat edaran, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah, oleh komite, kemudian akan ditunjuk juga rekening yang sebagai penampung. Dengan ketentuan tadi kita sepakati toleransinya adalah 3 bulan. Iuran ini tabungan siswa sifatnya, boleh dibayar mulai 1 Oktober 2021 dan terakhir dibayarkan disetorkan pada 31 Desember 2021. Namun tadi sekretaris komite mengingatkan bagi siswa 36 orang yang sudah masuk, karena sudah mulai pangkas rambut dan kegiatan lainnya, mohon kiranya orang tua berkenan untuk menjadi prioritas iurannya bagi siswa yang 36 orang yang sudah masuk. Mungkin itu. Kemudian mohon bantuan 2 orang tua siswa angkatan 10, 2 orang yang berdomisili di Pekanbaru untuk mewakili menandatangani hasil musyawarah komite Zoom meeting ini. Siapa bapak-bapak yang dari Pekanbaru 2 orang berkenan bersedia untuk menandatangani hasil musyawarah Zoom dengan komite? Nanti insya Allah bertemu dengan komite. Silakan bapak-bapak 2 orang, bapak-bapak atau bapak-bapak 2 orang kita minta yang berkenan berdomisili di Pekanbaru bisa berjumpa dengan kami, dan Pekanbaru dan sekitarnya, boleh Kapak, boleh Pangkalan Kerinci, Pelalawan gitu. Ada Pak yang bersedia 2 orang untuk mewakili? Mohon dicatat Pak Firdaus, Bung Arizano untuk yang mewakili orang tua siswa 2 orang tanda tangan. Siapa Bapak Ibu yang dari Pekanbaru nih? Siapa dari Pekanbaru? Muhammad Rafi, Pak. Fauzan Fatur Rahman, Pak. Wah, ini banyak nih Pak Ketua Komite, 3 orang. Ya, kalau dalam legalitas Indonesia itu yang minimal 2 orang ya. Kalau laki-laki 2 orang, kalau perempuan 4 orang. Jadi kekuatan kesaksian hukum. Kalau ibu itu harus 4 orang, tapi kalau bapak-bapak cukup 2 orang. Jadi kami berharap 2 orang bapak-bapak lah. Jadi saya bertemu, saya ajak ngopi enak. Kalau ibu-ibu nanti salah tangkap saya. Ramadan, Pak. Fauzan Fatur Rahman, Pak. Orang tua nama orang tua. Kenzo Ramadan, Agus Sumitro. Pak Fauzan Fatur Rahman. Ya. Bapak Agus Sumitro, orang tua Kenzo Ramadan. Agus Sumitro, Pak. Tua dari Kenzo ya? Iya. Jadi 2 orang ini domisilinya di Pekanbaru, Pak. Ya, siapa? Ya. Ya, mohon nanti chat nomor handphone di Japri Wakil Kepala Sekolah, Sekretaris Komite atau dengan saya, sehingga kalau siap resume musyawarah komite ini segera kita bertemu tanda tangan untuk dibuat edaran. Siap, Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga atas waktunya, pikirannya, saran, usulan yang terbaik untuk sekolah kita, untuk siswa kita, semuanya dicatat sebagai amal soleh dan menjadi pahala ladang buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Nama komite dan seluruh pengurus. Salam kompak selalu. Bapak-bapak yang ada di Indonesia, di Timur Leste semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Salam hormat Kanda dan Dinda, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin cukup sekian ya. Kalau nanti ada pertanyaan atau apa, silakan kita diskusikan di grup kita. Kami sudah buat ortu angkatan 13. Silakan diskusikan atau bisa japri saya langsung. Nama saya Fatul Samir di sana. Nanti mohon juga bagi orang tua yang belum join di grup itu silakan diundang Bapak Ibu karena kami tidak punya datanya. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu dalam menyukseskan kegiatan rapat ini. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Baik.